Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ba'd mualah. Baik, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahli Quran, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Baik, pada kesempatan kali ini yuk kita coba kulik-kulik lagi, bahas-bahas lagi salah satu materi dari ilmu tajwid ya. Apa itu? Insya Allah kita akan sedikit membahas tentang al-waqfu wal ibtida, yaitu kita bahas waqaf dan ibtidanya. Let's check this out. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara definisi waqaf adalah berhenti dalam membaca Al-Qur'an saat bacaan sudah sempurna dan mengharuskannya berhenti. Ya. Jadi waqaf adalah berhenti dalam membaca Al-Qur'an saat bacaan udah sempurna dan memang mengharuskannya berhenti. Ya. Sedangkan ibtida itu memulai lagi, ya, memulai lagi bacaan Al-Qur'an, baik memulai dari awal maupun melanjutkan, ya, setelah sebelumnya berwaqaf pada salah satu bagian ayat, gitu. Jadi simpelnya waqaf itu stop, gitu ya. Ibtida itu start, gitu ya, teman-teman. Oke, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah, ya, kalau kita hendak berwaqaf, silahkan berwaqaf pada akhir surat dan ibtida mulai lagi di awal surat berikutnya, gitu ya. Nah, ini biasa kita lakukan ya, gitu ya. Cuma ada catatan lagi, kalau misalkan kita ingin nyambung nih, ya, ujung ayat surat sebelumnya dengan ayat surat selanjutnya, gitu ya. Ada kaidah yang perlu diperhatikan, gitu ya. Kita jangan atau nggak boleh ya menyambung akhir ayat itu ya dengan basmalah terus waqaf, terus baru mulai ayat selanjutnya atau surat berikutnya. Contoh misalnya gini, saya akan menyambung surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq misalkan ya. Yang keliru seperti ini, yang keliru teman-teman. Walam yakun lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau mau menyambung ya ayat terakhir basmalah dan ayat pertama ya, harus ada ayat pertama dulu. Jadi kalau ayat terakhir basmalah terus waqaf, seolah-olah basmalahnya ngikut ke surat sebelumnya. Jadi harusnya gimana? Walam yakun lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi silakan berhenti di akhir surat dan mulai lagi di awal surat berikutnya. Oke. Hal kedua yang perlu diperhatikan dalam berwaqaf adalah silakan teman-teman berwaqaf ya pada akhir ayat dan ibtida lagi di awal ayat berikutnya ya. Berwaqaflah walaupun misalkan ayatnya itu pendek, gitu ya. Kita masih kuat di nafas kita, gitu ya. Ya, misalkan contoh nih, sebenarnya saya masih kuat kalau misalkan di sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Ya, sebenarnya kuat. Cuma di fala tansa kan itu diwaqaf ya. Nah, berarti di situ sanuqri'uka fala tansa, berhenti, illa masya Allah, gitu ya. Jadi silakan teman-teman berwaqaf di akhir ayat dan mulai lagi di awal ayat berikutnya. Itu kaidah kedua. Satu lagi teman-teman yang perlu kita perhatikan dalam berwaqaf adalah berwaqaflah ya pada bacaan bertanda waqaf ya, dan ibtida mulai lagi tepat pada bacaan sesudah tanda tersebut. Ya, kita udah sering ya bertemu dengan tanda-tanda waqaf ya. Kalau ada tanda waqaf, silakan berhenti di situ dan mulai lagi tepat setelah tanda waqaf itu. Kenapa? Gini teman-teman, berwaqaf pada bacaan bertanda waqaf yang ditetapkan ulama, gitu ya, itu lebih utama ya dibandingkan kita berwaqaf pada bacaan yang tidak bertanda waqaf sama sekali. Ya, kenapa? Karena kita berhenti pada bacaan yang boleh jadi belum sempurna dan khawatirnya merubah maknanya.
ya. Jadi kalau ada tanda wakaf ya udah berhentiin aja. Misalkan contoh kan ada ada tanda wakaf lazim ya dengan mim, jim gitu atau kola gitu ya. Berhenti aja walaupun pendek. Misalkan contoh ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Ya, di situ ada tanda jim, saya berhenti di situ. Balagh. Di situ ada tanda jim lagi, saya berhenti lagi di situ gitu ya. Fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Nah, jadi gitu teman-teman terkait dengan wakaf dan ibtida ya. Jadi ingat-ingat ada 3 kaidah yang perlu kita perhatikan dalam berwakaf dan ibtida. Yang pertama, silahkan berhenti di akhir surat dan ibtida lagi, mulai lagi di awal surat berikutnya. Yang kedua, silahkan teman-teman berwakaf ya, berhenti pada akhir ayat dan mulai lagi di awal ayat berikutnya. Dan yang ketiga, silakan teman-teman bisa berhenti di tanda wakaf gitu ya, tanda wakaf dan mulai lagi ibtidah lagi tepat setelah tanda wakaf tersebut. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu kali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.